Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang praktik profesionalisme bidan dalam pemberian pelayanan kebidanan. Dosen pengampu Ibu Rismawati SSTM Care. Perkenalkan, nama saya Asmiati, NIM B2406526, kelas E01 Polman. Ya, praktik profesionalisme bidan dengan topik pemberian pelayanan kebidanan serta memberikan edukasi pada masa klimakterium dan menopause. Prodi S1 Kebidanan, Universitas Megabuana Palopo. Klimakterium adalah titik di mana wanita yang sebelumnya mampu bereproduksi menjadi non-reproduktif. Selama fase ini, ovarium mulai memperlambat proses pematangan sel telur yang menyebabkan jumlah sel telur menipis dan diikuti oleh penurunan kadar estrogen. Nah, pada umumnya, klimakterium dimulai sekitar 5 tahun sebelum menopause dan dapat berlanjut hingga usia 70 tahun. Klimakterium merupakan istilah yang merujuk pada periode transisi menuju menopause. Selama proses ini, seorang wanita bisa mengalami serangkaian perubahan fisik dan hormonal. Nah, perubahan ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan seorang wanita. Itu sebabnya, kenali tahapan-tahapan klimakterium agar bisa mencegah masalah kesehatan akibat kondisi ini. Tahapan klimakterium. Yang pertama, praklimakterium. Tahap ini biasanya dimulai pada pertengahan hingga akhir 40-an. Pada tahap ini, wanita mulai mengalami perubahan hormonal. Menopause. Kondisi ini terjadi saat seorang wanita tidak mengalami menstruasi selama setidaknya 12 bulan berturut-turut, yang umumnya terjadi di awal hingga pertengahan 50-an. Dan ketiga, postmenopause. Ini adalah tahapan akhir klimakterium, yakni menopause seumur hidup. Gejala klimakterium. Setiap wanita bisa mengalami gejala klimakterium yang berbeda-beda. Akan tetapi, menurunnya kadar estrogen bisa menimbulkan gejala seperti perubahan pola menstruasi yang lebih ringan atau lebih berat, siklus menstruasi yang lebih pendek atau lebih panjang, hot flashes atau sensasi panas mendadak pada wajah dan tubuh sehingga bisa menyebabkan insomnia, keringat malam yang dapat mengganggu tidur dan menyebabkan perasaan kelelahan, perubahan mood seperti mudah tersinggung, depresi atau kecemasan, menurunnya kepadatan tulang sehingga meningkatkan risiko osteoporosis, penambahan berat badan, kontinensia urin, serta penurunan libido dan ketidaknyamanan atau rasa sakit selama hubungan seksual karena penurunan kelembaban vagina. Menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45-55 tahun. Penyebab menopause, primary ovarian insufficiency. Kondisi ini terjadi akibat kelainan genetik atau penyakit autoimun yang membuat indung telur berhenti berfungsi. Yang kedua, operasi pengangkatan rahim atau histerektomi apabila indung telur ikut terangkat. Yang ketiga, pengobatan kanker seperti kemoterapi atau radioterapi untuk mengatasi kanker rahim dapat merusak indung telur sehingga memicu menopause dini. Gejala menopause. Yang pertama, perubahan siklus menstruasi. Yang kedua, perubahan penampilan fisik. Yang ketiga, perubahan psikologis. Suasana hati berubah-ubah. Yang keempat, perubahan seksual. Komplikasi menopause. Yang pertama, osteoporosis, penyakit jantung dan pembuluh darah, inkontinensia urin atau urin keluar tidak terkontrol, gangguan fungsi seksual, perubahan suasana hati, berat badan, dan prolaps uteri. Pencegahan menopause yaitu pertama, menghindari makanan pedas dan minuman panas, berkafein atau beralkohol, menciptakan lingkungan rumah yang sejuk dan nyaman, mengenakan pakaian berbahan katun agar tubuh terasa sejuk, menerapkan teknik relaksasi antara lain dengan meditasi, pengaturan nafas, yoga, serta tai chi, menggunakan pelumas vagina berbahan dasar air. Selain itu, untuk mencegah penyakit yang dapat timbul akibat menopause, wanita disarankan untuk menjalani pola kehidupan yang sehat sehari-hari. Yang pertama, berolahraga secara rutin, minimal 30 menit setiap hari, beristirahat yang cukup, tidak merokok atau mengonsumsi minuman beralkohol, menerapkan pola makan yang sehat dan memperbanyak asupan serat dari buah dan sayuran, membatasi asupan lemak, gula dan minyak, berkonsultasi ke dokter mengenai perlunya mengonsumsi suplemen kalsium dan vitamin D. Kesimpulannya, klimakterium mencakup periode perubahan hormonal yang lebih panjang, sedangkan menopause merujuk secara spesifik pada saat menstruasi berhenti secara permanen. Kapan harus ke bidan atau dokter? Segera ke fasilitas kesehatan terdekat apabila Anda
Kesulitan mengelola gejala klimakterium. Bidan akan memberikan saran terbaik supaya Anda bisa melewati fase ini. Kenali tanda dan gejalanya, cegah sebelum terjadi dengan memperbaiki asupan nutrisi dan pola hidup sehat. Itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang praktik profesionalisme bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan dan edukasi pada masa klimakterium dan menopause. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.